Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong telinga, pikiran, dan hati kami supaya selaras pikir dengan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Kali ini saya kasih tema kalau ada hari esok yang kamu pikirkan, biarlah hari esok itu seperti apa yang Tuhan lihat. Jadi maksudnya adalah di saat stres, di saat depresi, di saat ketakutan yang seperti Ibu Rina alamin tadi ya, ketakutan, depresi mungkin atau kok hari ini seperti ini, besok seperti ini, dia nggak tentu sepertinya. Tapi Tuhan itu baik sih. Tuhan itu membuktikan mujizatnya. Tuhan itu membuktikan kasih anugerahnya. Itu melalui semua masalah-masalah yang kita hadapin. Terutama di saat kita nggak pernah bisa melihat masalah ini kapan selesainya, masalah ini kok bisa ya ke saya, kok bisa ya kita alamin gitu. Nah, kita udah mengusahakan berbagai macam cara untuk menyelesaikan. Terus kita nggak bisa ngelihat seperti apa yang Tuhan lihat sebenarnya. Jadi di saat kita menerima semua pencobaan, di saat kita menerima semuanya itu terjadi dalam hidup kita, cara yang paling sederhana adalah merenungkan semua firman Tuhan. Di saat kita merenungkan apa yang ada dalam firman Tuhan itu, teman-teman bisa ngerti kok apa yang Tuhan maksudkan dalam hidup kita. Apa sih yang harus kita lakukan? Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan sendiri yang ngomong. Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan yang ada dalam hidup kita. Tuhan itu mengetahui apa yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan itu ngerti, oh ini bagusnya tak kasih ini, supaya dia ngerti ini. Gitu. Jadi jangan merasa bahwa, oh Tuhan terima kasih nih berkat-Mu, terima kasih hari ini aku dikasih uang nih. Gitu. Terus tiba-tiba besok ternyata uang itu buat yang lain. Gitu. Ya ampun Tuhan, kenapa nggak dikasih duit lagi gitu? Itu zona nyaman menurut aku ya. Zona nyaman itu hanya memastikan kita itu aman sementara waktu. Zona nyaman itu membuat kita bahwa ya udah deh seneng banget nih, jangan pergi deh, duit ini cepet. Gitu. Nggak punya masalah, yang penting ada uang, ada gini, ada gitu. Tapi zona iman itu membuat kita aman dalam kekekalan. Contoh, kalau kita beriman, Tuhan nggak apa-apa nih, ambil aja nih semua, ambil aja. Ada orang yang merugikan kita. Jadi kalau saya sih prinsipnya gini, kalau ada orang yang memanfaatkan saya, berarti hidup saya bermanfaat. Tapi kalau teman-teman mikir, ya orang itu kok manfaatin aja sih, orang ini kok begini gitu. Jangan, sekarang ubah mindsetnya jadi seperti ini. Biarkan orang itu memanfaatkan hidup kita. Wah, minjem ini nggak dikembalikan, nggak apa-apa. Tenang, hidup kita berarti bermanfaat untuk orang lain. Jadi jangan punya pikiran hidup kita dimanfaatkan. Justru dengan hidup kita dimanfaatkan, hidup kita berarti bermanfaat. Itu iman. Di mana apapun yang terjadi,
kita akan terus-menerus itu bertumbuh, berbuah. Yang tak henti-hentinya tuh Tuhan kasih terus. Kenapa saya ngomong saat ini ya? Saya tuh dapat tadi waktu, kan ada orang yang mau kontrak. Saya tunggu lama banget sampai 7:30, ternyata nggak datang. Aku bilang, Tuhan pulang aja. Pokoknya aku tetap harus melayani. Apapun yang terjadi, orang itu mau datang, orang itu mau lihat, orang itu mau apapun, terserah. Yang penting aku mau melayani Tuhan. Apapun pesan, sedikit pun pesan yang Tuhan sampaikan, itu harus saya sampaikan. Jadi hari esok, apa yang Tuhan mau? Lihat, kita harus berpikir beriman bahwa walaupun besok nih kelihatan, dinding kita nggak bisa makan nih gitu. Jangan. Tuhan berpikir bahwa kita bisa. Jadi ubah pikiran kita. Walaupun hari ini nasi nggak ada. Karena Tuhan bilang sendiri, Tuhan akan adakan semuanya. Hari esok kita tidak usah berpikir, ya begini, nggak usah seperti itu. Ada. Di saat kita beriman, di saat kita lepas dari zona nyaman tadi, itu Tuhan akan berikan lebih dan lebih. Saya pernah ngalamin banyak hal sih sebenarnya tentang kalau iman ya. Contoh seperti rumah gitu. Nggak pernah nyangka punya duit aja kagak gitu. Aku mau beli ini. Pede, kalau orang pikir orang gila ini pasti ini berhayal tingkat tinggi. Gitu. Tapi di saat saya sepakat, saya berdoa, Tuhan, aku mau ini. Kemarin udah kecil gitu kan. Ini anak udah mulai gede, udah sempit kayak gitu. Terus tiba-tiba ada aja waktu Tuhan itu emang nggak pernah, kalau menurut kita itu nggak pernah baik ya. Tapi waktu Tuhan itu yang terbaik. Di saat kita berpikir bahwa nggak mungkin, tapi buat Tuhan tuh mungkin. Di saat kita, saya sama suami bersepakat untuk ya udah kita cicil nih. Jadi nggak nyampe lama. Jadi semuanya nggak ngerti uang itu dari mana juga nggak ngerti. Jadi tiba-tiba ya udah mengalir aja. Tiba-tiba aku membayangkan rumah itu jadi milikku. Ini mau tak begini gitu. Seperti halnya mobil gitu. Gila, beli ini gitu. Duit dari mana? Kagak ada duit loh. Kerjaan juga kagak gablok ya kan? Kerjaan kita ngepet. Berarti berlutut sama Tuhan maksudnya ya. Ngepet sama Tuhan. Di saat kita percaya sama Tuhan, beriman sama Tuhan. Walaupun semua nggak mungkin. Semua mengatakan bahwa sifatnya hanya kok kayak gini gitu, mustahil banget gitu. Ya kayak Bu Rina tadi kan, tiba-tiba ada aja Tuhan kasih. Di saat kita terhimpit, kita juga nggak boleh gini. Ya kok kayak gini, jangan ya. Yang penting, ya Tuhan, apapun percaya. Tapi ada syaratnya loh, nggak cuma percaya doang. Di saat kita taat, di saat kita keluar dari zona nyaman, di saat kita percaya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya, jangan mengandalkan orang. Walaupun orang pernah ngomong gini, nggak apa-apa beli aja, nanti aku. Nah itu loh. Di saat kita mendengar kata nanti aku, kita sudah melenceng dari apa yang pengen Tuhan taruh dalam hidup kita. Tapi di saat kita percaya sama Tuhan, itu beda. Mengandalkan Tuhan, berpegang sama Tuhan, itu berbeda. Karena apa? Gak ada yang gak mungkin buat Tuhan. Nothing is impossible. Bersama Tuhan semuanya iya. Asal kita taat. Taat apa? Itu taat melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan yang kita mau. Tuhan, kalau tiap pagi Tuhan aku pengen ini, pengen itu. Berkati ini, berkati itu. Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam diriku. Itu, so simple itu. Simple itu kita bisa melihat apa sih yang Tuhan mau. Tuhan udah
Gimana cara kamu bisa mengambil emas itu? Di saat kita percaya, Tuhan kasih emas itu dalam hidup kita. Dapat kok, nggak usah susah-susah. Percaya. Kayak Bu Rina tadi, it's okay. Diambil semua nggak apa-apa. Tiba-tiba dia ngirimin duit. Dari mana? Nggak ngerti. Tapi emang bener, aku pernah ngalamin hal itu. Jadi, zona nyaman hanya membuat kita semua ahli berlindung dari hujan. Tapi sedangkan zona iman itu membuat kita menari dan bersuka cita dalam hujan, dalam badai. Tapi kalau zona nyaman, pakai payung, aku mau berteduh di sini, aku mau begini. Tapi kalau zona iman, percaya Tuhan melindungi kita dari badai. Tuhan akan melewatkan kita dari badai. Itu zona iman. Terus aman itu hanya dalam pikiran. Aman itu hanya dalam angan-angan gini. Tapi kalau iman, itu keputusan kita. Aman itu kepercayaan kita. Aman itu kemampuan kita. Sedangkan iman adalah kepercayaan kita. Percaya sama kemampuan Tuhan. Percaya sama apa yang Tuhan miliki. Percaya apa yang Tuhan mau kasih dalam hidup kita. Iman itu kondisi di dalam sesuatu yang mau dibangun sama Tuhan dalam diri kita. Itu iman. Tapi kalau kita nggak bisa ngelihat apa yang pengen Tuhan bangun dalam diri kita, nggak bisa. Jangan berharap kamu, Tuhan, aku pengen kapal pesiar. Kamu ngomong tok. Tapi di dalam Tuhan itu bisa terjadi. Aku pernah ngalamin hal itu. Jadi enggak, kita harus kerja keras, kita harus begini, kita harus begitu, betul. Tapi dengan Tuhan, kita berjalan dengan iman. Di saat kita mau menjala ikan untuk mendapat banyak. Nah itu loh, kita harus ke tengah lautan. Tengah lautan tuh apa? Ada badai, gelombangnya begini. Tapi kita kalau kesama Tuhan, di dalam badai apapun, kita bisa dapat. Itu bedanya. Zona iman dan zona nyaman. Itu beda. Jadi pilihan di tangan teman-teman semuanya sih. Kalau aman itu sementara. Tapi kalau iman itu kekal. Terus kenapa aku bilang pastikan hari esokmu itu seperti yang Tuhan mau. Bukannya seperti kamu mau. Kalau seperti yang kamu mau adalah bertuhankan kenyataan. Tapi kalau yang Tuhan mau, kamu bertuhankan iman sama Tuhan. Jadi kita harus perlu tahu ini. Tuhan gak perlu tahu apa yang kita gak punya. Tuhan hanya perlu apapun yang kita punya. Paham gak? Jadi Tuhan itu mau gunakan apa yang kamu punya, bukan yang kamu gak punya. Contoh, kamu gak punya mobil, tapi tiba-tiba Tuhan kirimkan orang yang sakit. Itu gak mungkin. Di saat kamu punya mobil, pasti Tuhan tuh udah punya. Mobil itu akan digunakan untuk melayani. Akan digunakan untuk ini, akan digunakan untuk itu. Itu bedanya. Tapi di saat kita sok punya-punyaan, Tuhan, aku mau memberkati, aku mau gini, aku mau gitu. Gak seperti apa yang Tuhan kehendaki. Itu akan hancur. Tuhan gak akan pakai apa yang kita gak punya. Karena Tuhan rindu untuk memperlihatkan apa yang Tuhan bisa lakukan melalui kelemahan kita. Contoh, kenapa saya bilang kelemahan? Contoh hari ini, kalau dipikir ribet-ribet, urusan kerjaan saya lumayan menyita otak dan
tenaga sama pikirannya. Itu membuat tapi jadwal anak harus seperti ini harus gini, dan nanti harus menjenguk orang, nanti harus begini, gini. Melihat kondisi suami juga lagi nggak fit karena kemarin habis pulang dari Jogja. Oke, aku ambil alih semuanya. Tapi di saat aku ambil alih kan Tuhan dulu ngomong sama aku. Oh, Anas ini punya kekuatan, punya kesehatan, punya otak yang bisa aku kasih sesuatu message, aku kasih pesan yang bisa nyantol nih. Kan gitu. Oke, urusan pekerjaan oke. Urusan ngantar anak untuk have fun hari Minggu oke. Jadi walaupun ada pelayanan, ada pekerjaan, saya bagaimanapun harus punya waktu. Oke, untuk anak hari Sabtu Minggu dia harus off dari kegiatan sekolah. Karena kegiatan sekolah dia itu sampai sore. Jadi saya harus pikirkan dia harus fun. Kayak gitu. Terus suami, oh dia lagi nggak fit, dia harus gini. Nggak bisa dipaksakan. Karena pelayanan itu yang Tuhan mau bukan memaksakan. Aku bilang sama dia, no, stop. Aku aja sekarang. Karena ada sesuatu yang Tuhan pengen sampaikan. Kalau Tuhan pengen sampaikan itu nggak jauh-jauh sih, pasti dari semua pengalaman yang saya alami. Nggak pernah yang besok kita gitu, saya nggak bisa seperti itu. Jadi misalnya contoh kita buat khotbah yang berkaitan dengan pembangunan gedung gitu, itu belum pernah. Terus mujizat terjadi gini-gini, kan saya belum pernah alamin hal seperti itu. Nah jadi something happen kalau seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk itu kita perlu banget menyadari bahwa apapun yang kita punyai, sekecil apapun itu, kita harus bersyukur. Apapun, entah itu dari mana, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena mujizat Tuhan. Kita akan terus-menerus menjadi korban keterbatasan masalah, keterbatasan keadaan, dan gak akan ada satu orang pun yang bisa bantu kita selama kita masih tidak bisa menerima dan mensyukuri keadaan kita. Gak bakal ada. Punya teman, sebaik apapun. Ini serius nih. Karena gak ada yang sebaik Tuhan. Jadi mau sehebat apapun teman kita, ini bukan meremehkan ya, tapi karena hati kita nggak pernah ngerti. Dan nggak ada satu orang pun yang mau mengerti selama kita masih, ya kayak gini ya Tuhan, ya kok kayak gini. No. Because small thing matters. Do not despise. Jadi gini, apapun yang sekecil apapun yang kamu miliki ini, sekecil apapun yang Tuhan berikan sama kamu, jangan kamu sia-siain. Entah itu sekarang keadaanmu lagi gak punya uang 100.000, kalau Tuhan mau, itu bisa jadi 1 juta. Asal responmu benar, asal apa yang kamu udah Tuhan kasih, itu betul. Sekarang kan zamannya pelipat gandaan uang ya. Seperti itu. Jangan pernah mau seperti itu. Hanya Tuhan yang bisa melipat gandakan uang, ya. Jadi situasi hidup kamu mungkin berubah, tapi kebenaran tentang hidup kamu itu nggak akan berubah. Bisa mengerti nggak? Jadi mau keadaan lagi susah, dilukai, disakiti, disalah mengerti, dihakimi, itu nggak akan mengubah keadaan kamu yang sebenarnya. Tapi yang Tuhan berikan kepada kita itu sebaliknya. Tetap fokus dengan apa yang Tuhan katakan tentang kita. Percaya nggak? Contoh, kamu ini Nas, kamu tuh begini. Kamu itu gini.
nggak ada yang benar. Dihakimi, disalah mengertikan. Itu pandangan orang. Tapi Tuhan melihat sebaliknya. Tahu nggak maksudnya? Tuhan nggak pernah menghakimi. Dan Tuhan tidak pernah jadi agen penghakiman. Tuhan tidak pernah jadi agen intimidasi. Tuhan tidak pernah menjadi agen kalau kita susah, Tuhan akan, ya itu salahmu sendiri. Kamu tidak ngikutin aturanku gini-gini. Tidak pernah seperti itu. Pernah Tuhan ngomong seperti itu? Tidak pernah. Tapi di Alkitab katakan bahwa barang siapa mengikuti kehendaknya. Nah itu loh. Jadi kan kita nggak pernah dihakimi. Kamu tidak pernah begini, makanya kamu hidupmu seperti ini. Nggak pernah seperti itu. Dalam Alkitab tidak ada seperti itu. Jadi fokus berjalan dengan firman Tuhan. Miliki komunitas yang membangun, yang bisa menegur kita. Contoh, katakan kita dekat sama hamba Tuhan, kita dekat sama mentor kita. Itu akan menjadi hal-hal, kalau kita mau negatif, ayo jangan ya. Nah itu loh, ada warningnya. Jadi kita akan melakukan yang semestinya menjadi yang benar. Dan hidup kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi buat teman-teman gak usah patah semangat dan gak usah sampai kecewa karena orang lain tidak memenuhi standar kamu. Tapi memang kamu memenuhi standarnya Tuhan. Jadi aku ulangi lagi ya, dari kekecewaan, dari kebencian, kepahitan bahkan orang memandang seperti itu, minus yang gak ada henti-hentinya katakan gitu. Itu gak akan memenuhi ekspektasi kita. Itu adalah bukti bahwa itu manusia. Tapi yang kita sadari bahwa pengorbanan dan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita itu membuat kita layak. Membuat kita diterima dan dicintai Tuhan. Kita lebih baik dicintai Tuhan. Kita lebih baik, ada lagu yang lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kan itu. Jadi kalau kita sadar segitu gak layaknya. Tapi buat Tuhan dipercayakan semua panggilan-panggilannya. Contoh panggilan melayani ini, melayani itu. Bukan melayani itu di mimbar ya. Gak di mimbar saja maksud saya, maaf. Melayani itu ya kita merespon orang. Merespon orang yang minta tolong. Itu tuh panggilan loh. Anas, kamu ngelihat bapak-bapak itu enggak? Dia bawa koran. Bagaimana responmu? Bagaimana inimu? Itu melayani. Itu yang Tuhan mau loh sebenarnya. Enggak perlu panggung yang mewah. Enggak perlu lampu. Kayak tadi saya dengar khotbahnya Pak Hengki ya. Pagi tadi, menampar aku banget gitu. Enggak perlu. Copot itu kamu. Turun kamu. Turun kamu. Kalau kamu cuman melihat gemerlap lampu disco kata dia gitu. Oke. Saya ngerti, di saat aku ngerti bahwa pelayanan Yesus itu nggak perlu hingar-bingar panggung. Tuhan pun juga nggak pernah ngomong, tolong minggir dulu, ahli Taurat ya, yang biasanya di bait Allah itu, pembaca Alkitab itu, minggir, aku aja yang khotbah. Nggak pernah seperti itu, nggak pernah. Tapi Yesus membiarkan, Yesus kadang mendengarkan loh. Kalau dia masuk ke bait Allah, dia mendengarkan orang itu berbicara. Dia menghargai firman Tuhan. Jadi siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, Yesus tidak pernah, kamu orang berdosa. Dia tahu itu orang berdosa sekalipun. Dia tapi tidak, kamu turun, nggak pantas kamu.
No. Yang dilihat adalah firman Tuhan. Yang dilihat sekali lagi adalah firman Tuhan, bukan orangnya. Jadi apapun yang Tuhan mau sampaikan, stop bertanya, kenapa orang lain gitu banget sih sama gue? Kenapa sih orang lain kok begini? Tapi tanya, kenapa Tuhan gitu banget sama kita sampai dia mati di kayu salib? Pernah nggak kamu nanya seperti itu? Nggak pernah kan? Yang kamu pikirin adalah, kenapa sih orang itu gini? Kenapa sih orang ini nggak ngembaliin? Kenapa sih orang ini kok gini, kok gitu? Tapi coba ditanya, dalam hati kita yang paling dalam tanya, kenapa sih Tuhan kok gitu banget ya sama hidup kita ya, sampai dia harus mati buat kita? Itu loh, standarnya Tuhan itu segitunya. Tapi standarnya manusia hanya sampai sebatas kecewa, sakit hati. Itu dia. Jadi terakhir saya katakan bahwa kita harus memiliki standar iman. Standar yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Standar yang dimana Tuhan berikan dan melihat kita itu, oh ya, ini anakku, ini adalah orang yang pantas nih, gue kasihi gitu. Orang yang benar-benar pantas Tuhan berkati. Orang yang benar-benar ngikutin ketaatan. Nah itu. Kita kadang berpikir bahwa Tuhan, mampukah Engkau memberikan berkat itu padaku? Tuhan, mampukah Tuhan berbuat kalau aku memberikan ini, Tuhan berikan 100 kali lipat? Pernah nggak kita menanyakan sama Tuhan seperti itu? Pernah. Kita nggak pernah fokus mengharapkan berkatnya. Kita selalu fokus mengharapkan berkatnya, tapi kita nggak pernah fokus melihat cintanya Tuhan sama kita tuh seperti apa. Yang kita lihat adalah, Tuhan, aku udah memberikan ini. Tuhan, aku udah memberikan itu. Kapan Tuhan? Kok nggak dibalas-balas sih? Gitu. Itu. Coba kalau Tuhan nggak mengasihi kamu, atau Tuhan membencimu, itu masalah nggak buat kamu? Masalah. Tugas kamu adalah terus belajar mengasihi Tuhan, terus belajar mengasihi sesama, dan kamu semua juga perlu mengasihi dirimu. Jangan pernah sakiti dirimu dengan menaruh ekspektasi kepada mereka yang sudah memilih untuk tidak mengindahkan kamu. Jadi terus salurkan kasihmu, supaya hari esokmu, masa depanmu indah seperti yang Tuhan lihat. Oh, Bu Rina pantas mendapatkan berkat Tuhan yang sedemikian rupa. Oh, Tuhan pantas memberikan ini semua kepada teman-teman semua yang melihat. Oh, Tuhan pantas sekali memberikan apa yang Tuhan pengen berikan. Itu loh. Ubah cara pandang kita. Supaya apa? Hari esok itu Tuhan memberikan itu dengan sukacita. Yuk berkatnya aku alirkan nih. Siap gak nih? Gitu. Jadi teman-teman jangan berharap bahwa Tuhan gak pernah Tuhan kok gak pernah menghilangkan atau melalukan cawan ini ya dari aku. Tuhan kok malah memberikan ini masalah demi masalah dalam hidupku. Jangan salah. Karena apa? Yang Tuhan mau adalah kita kuat. Yang Tuhan mau itu adalah Tuhan memberikan kasih-Nya. Kita bisa melewati itu semua karena kasih Tuhan. Yang pernah
berpikir bahwa kenapa sih harus seperti ini, kenapa harus seperti itu. Coba deh kita berpikir, Tuhan, sudikah Engkau memberikan aku kasih-Mu lebih lagi? Seperti lagu tadi, kalau kita berani menyanyikan lagu berikan ku hati seperti hati-Mu, berarti hatinya seperti Tuhan loh, jangan salah. Yang penuh dengan belas kasihan. Kalau berani menyanyikan lagu itu, berarti berani menerima seperti Tuhan. Bukan yang seperti berikanku hati seperti Tuhan, tapi berkati aku. Nggak usah pakai koma. Titik itu aja. Hari esokmu tergantung respon hatimu. Hari esokmu tergantung apa yang kamu lihat bersama Tuhan, bukan kamu sendiri. Kalau mata kita ya sudah itu aja. Itu loh. Jadi hidup kita di tangan Tuhan, bukan di tangan pemikiran kita atau bahkan di tangan manusia. Membangun itu emang susah. Tapi merubuhkan dengan hancur. Jadi jangan pernah situasi apapun dalam hidup kalian, kita tetap bersyukur. Kita tetap mau meneladani bahwa Yesus itu baik. Mensyukuri. Apapun yang kita punyai sekarang, syukuri. Apapun yang kita miliki sekarang, itu yang Tuhan mau pakai. Tuhan gak mau pakai apa yang tidak kamu miliki. Ingat, kita gak boleh mengada-ngada. Tuhan, aku punya bayangan ini. Nanti dipakai ini ya. Enggak, Tuhan gak mau bayangan. Tuhan mau apa yang ada sekarang. Itu. Jadi taat apa yang Tuhan mau kehendaki dalam hidupmu. Jangan mikir, penderitaan terus gini. Enggak. Pastikan bahwa kamu itu tetap setia, tetap kuat, tetap berpusat pada kasih Tuhan. Jadi pokoknya jangan keraskan hati kalau Tuhan mau pulihkan. Jangan keraskan hatimu kalau Tuhan mau pakai kamu. Jangan keraskan hatimu kalau Tuhan mau berikan hidupmu itu enak. Tapi kan ada syaratnya kalau menurut Tuhan. Enggak seperti apa yang syarat kita, standar kita. Kalau hidup kita nggak berubah, ya jelas bukan karena kegagalan Tuhan. Kalau kita nggak berubah, ya itu kita pikirkan. Untuk mendapatkan atau merubah hati kita belum mengatakan ya kepada proses. Yang Tuhan mau bahwa kita di dalamnya, itu proses loh ya. Ketika kita ikut, sudah pasti kita akan dipulihkan, dibangun, dan diubahkan. Gak peduli seberapa hancur, seberapa rusak, atau gak setia atau murtad sekalipun. Gak peduli. Tapi jika kita kembali dan ikut Tuhan sepenuhnya, kuasa kasih-Nya akan terjadi dahsyat dalam hidup kita. Semua problem, semua masalah, semua apa yang saya bilang, saya hancur, saya rusak, saya nggak setia. Saya pernah malas berdoa. Saya pernah ngomong sama suami saya sampai, kok aku baca firman tuh doa pagi tuh udah hampa ya. Kena apa ya? Aku pernah ngalami fase itu. Tapi di saat seperti itu, Tuhan membuat hentakan dalam hidup saya. Oh, jadi kamu mau seperti ini. Oh, jadi kamu mau gini gitu. Saya biasanya rajin baca firman setiap pagi gitu, hanya sekedar baca saja. Tapi di saat saya benar frontal sama Tuhan, Tuhan ubah. Benar, Tuhan berikan kuasanya. Dia berikan sesuatu kasih yang dahsyat yang terjadi dalam hidup saya. Jadi sekeras-kerasnya hati manusia, tidak sekeras kerinduan Tuhan untuk memulihkan kita. Percaya itu. Jadi
Ingat, kalian itu bukan buatan Cina atau buatan Amerika, Eropa atau lokal sekalipun. Tapi kalian itu buatan surga. Jadi masa depan kalian, cita-cita apapun itu yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, itu bakal terjadi. Destiny yang Tuhan kasih dalam hidup kita itu pasti akan terjadi. Kamu lahir di mana? Itu bukan asal muasal, tapi tujuan pertama yang jadi misi Tuhan adalah kita membawa kabar baik. Surga adalah asal kita, dan keluarga kita adalah misi pertama kita. Jadi stop berpikir bahwa kita lahir gak diinginkan, ditolak, atau aduh salah keluarga nih kita nih, aduh kayaknya bapak ibu kita bukan ini, kita jadi broken dan sebagainya. Hei, kita ini buatan tangan Tuhan, maha karya Tuhan, yang secara khusus diutus untuk menyatakan keajaiban-keajaiban Tuhan. Dan stop berpikir seperti dunia, tapi mulai berpikir seperti surga. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan kehendaki? Kita berdoa.